Aku harus bisa buktiin di depan Shirley kalau aku sanggup ngalahin Kandi. Makhluk apaan yang barusan aku tabrak? Mereka bukan manusia, mereka hantu. Bodoh ah, aku gak mau berurusan lagi. Halo, selamat malam. Malam Tante, ini Shirley. Roy-nya ada Tante di rumah? Tante justru mau tanya sama kamu, Roy di mana? Roy itu belum pulang, Sher. Bukannya Roy biasa sama kamu? Iya Tante, tadi sama Shirley, cuman Roy bilang mau pulang. Roy juga ngajak Shirley mau dinner sih Tante, tapi nggak datang-datang sampai sekarang. Roy mana? Takut kalah? Ya udah Tante, ya salam aja buat Roy kalau udah pulang ya Tante. Malam, Shirley. Ya malam. Bilang apa lo tadi? Takut kalah. Iya, takut kalah. Lu lihat ya, bentar lagi Roy datang. Datang. Sampai sekarang aja batang hidungnya kelihatan. Hah? Lu tunggu nanti. Guys! Gue bakal buktiin sama Roy malam ini kalau gue raja jalanan sebenarnya.
Buat cewek yang satu ini, Ser, kalau gua malam ini menang balapan, lo bakal jadi pacar gua. Gak usah mimpi lo. Gua bukan piala bergilir. Gua bakal buktiin sama lo, Ser. Oh, Sami. Roy dalam bahaya. Aku memang tidak bisa melihat sesuatu dengan gaib, tapi firasatku mengatakan bahwa Roy dalam bahaya. Mi, kita berpikir positif aja ya Mi ya. Roy nggak apa-apa. Ya, paling-paling Roy lagi main di tempat temennya. Semoga Tuhan melindungi dan menjaganya. Iya Mi, amin. Lu lihat kan? Roy bukan cowok pengecut. Sayang. Sorry gue telat. Ayo kita mulai sekarang. Oke? Roy, kemungkinan kamu tuh gak akan datang tahu. Ya enggak lah sayang. Aku ada urusan sebentar. Menang balapan. Oke, Beb. Lu jangan malu-maluin kita lu, Bos. Lu pasti menang, Bray. Siap. Gua bakal buktiin sama lo. Bro. Tunjukin kalau kamu sedang jalanan. Maju, Ken, maju! Mundur lo. Lu gak usah berisik lu. Pokoknya lu jangan kalah sama dia. Makhluk halus yang aku tabrak tadi. Ngapain di sini? Dia deket aku. Aku ngerasa energi negatifnya kuat banget. Makhluk halus ini bakalan ngikutin aku. Roy, kamu tuh liatin apaan sih? Itu fokus ke depan. Sejak Roy bisa bawa motor dan punya SIM, Roy punya kebiasaan buruk membuat saya pusing. Suka kebut-kebutan tiap malam dan ikut balapan liar. Suatu saat Roy mendapat kecelakaan. Untung saja Dewa Bumi yang berwujud kakek dan nenek selalu melindungi Roy. Namun sosok tersebut hanya Roy yang bisa melihatnya. Ini baru teman gua nih. Kandi duluan yang sampai garis finish. Roy mana? Gue nggak yakin Roy bisa kalah sama Kandi. Sekarang terbukti kan? Kalau gua raja jalanan. Henry, lu pasti curang kan? Roy mana? Hah? Curang? Roy mati kali. Jangan bercanda ya. Gue serius, Roy mana? Tadi gue lihat dia nabrak pohon.
Kali ini gue kalah. Masih hidup lo? Katanya kamu nabrak pohon ya? Iya, tapi aku nggak apa-apa kok. Kamu beneran gak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa kok. Kok bisa? Padahal gue liat sendiri motor Roy nabrak pohon tadi. Gak mungkin. Gak mungkin dia gak kenapa-napa kayak gini. Balik yuk. Heads. Perjanjiannya, kalau gue menang, Shirley buat gue. Udah gue bilang kan, gue bawa piala bergilir. Bro, lu lupa semalam lu kalah? Hah? Perjanjiannya, tuh motor lu bakal nyerahin ke gue. Buktinya, sampai malam ini, lu masih balap sama gue, dan gue ngambil tuh motor. Hari ini gue kalah, lu ambil lagi tuh motor. Impas kan? Yuk. Ser, nggak bisa gini dong, weh. Satu lagi kebiasaan Roy sering ke diskotik dan suka joget-joget sampai pulang malam. Dia sering menceritakan ada makhluk gaib dan ada yang kesurupan yang aneh-aneh. Makhluk itu lagi. Apa? Enggak apa-apa. Tadi aku dengar kamu ngomongin makhluk. Kamu lihat hantu? Enggak, Syer. Nggak ada apa-apa. Yuk. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab atas semua kesalahanmu. Kesalahan apa? Aku nggak sengaja. Kamu ngomong sama siapa sih? Kamu jangan bikin bete ya di sini. Enggak, Syer. Nggak ada siapa-siapa kok. Roy, aku dengar-dengar katanya banyak orang yang udah mati ya di tempat ini. Diskotik ini tumbal nyawa. Hah? Apa? Enggak, Syer. Nggak ada. Enggak, tadi aku dengar kamu ngomongin tumbal. Maksud kamu yang punya tempat ini sering jadiin pengunjungnya tumbal? Iya. Bukan gitu, Syer. Nggak ada apa-apa. Udah, daripada kamu bete, yuk kita duduk yuk. Yaudah yuk, cari tempat. Cewek itu mau dicekik jerangkong. Bukan, itu cewek lagi overdosis. Roy! Aku harus tolong. Kesalahan kamu bukan kesalahan biasa. Kamu siapa? Kamu gak perlu tahu siapa saya. Setan, jin, dan iblis yang ganggu dan merusak kehidupan manusia. Dan jangan dari Sherly. Dan menjauhlah. Panas. Syer, bangun Syer. Syer, bangun Syer. Syer. Ini ada apa? Ya udah Syer. Yuk, kita pulang yuk. Roy, tadi aku kenapa? Kamu kesurupan. Kok bisa? Ada makhluk halus ngikutin aku gara-gara aku nggak sengaja menabraknya. Maksud kamu, makhluk halus itu aku kan? Aku sengaja meminjam raga pacarmu agar aku bisa dekat dengan kamu. Ya Tuhan, tolong aku. Aku nggak mau lagi berhubungan sama makhluk gaib. Jangan ganggu Sherly. Keluar kamu. Lepasin aku. Pergi kamu. Kamu janji, kamu akan jadi temanku. Enggak. Aku nggak mau lagi berhubungan sama makhluk gaib seperti kamu. Kamu tahu sekarang kamu ada di mana? Aku dibunuh oleh ayah tiriku sendiri. Aku nggak mau tahu.
Aku nggak mau tahu. Pergi kamu! Pergi kamu! Kalau kamu nggak keluar, aku akan siram kamu. Roy, Sher, kita udah sampai. bentar ya Sher. Aku harus diperhatiin dulu airnya. Biar makhluk gaib nggak bisa masuk ke badan kamu, apalagi jiwa kamu. Udah kita pulang aja, aku takut. Sher, nggak usah takut ya. Apapun keadaannya, aku akan selalu ada untuk kamu. Ya, ayo naik. Sejak memasuki usia remaja, Roy berusaha menghindarin yang berhubungan dengan makhluk gaib. Namun semakin Roy menghindar, makhluk-makhluk astral semakin gencar menunjukkan penampakannya. Menunjukkan penampakan ke Roy dan meminta tolong dirinya. Roy, tolong saya. Roy, tolong saya, Roy. Roy, Roy, tolong saya, Roy. Kamu harus menolong saya, Roy. Tolong jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku lagi. Aku mau hidup normal. Aku mau hidup normal. Roy, tolong saya. Kamu harus menolong saya, Roy. Roy. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong Aku saya, nggak mau. Roy. Aku nggak mau lagi berhubungan sama makhluk-makhluk itu lagi. Roy, tolong saya, Roy. Jangan ganggu. Kamu Jangan. harus menolong saya. Tolongin aku, Roy. Kakek, tolong Roy, Kek. Roy mau hidup normal, Kek. Roy nggak mau lagi ketemu sama yang gaib-gaib, Kek. Kakek dengerin Roy kan, Kek? Kek. Semakin Roy menolak, kekuatan itu semakin merasuk ke batin Roy. Roy nggak kuat menolak apa yang diberikan sama Tuhan. Roy menangis di hadapan saya, papanya, dan Oma Ina. Roy berharap kepada Tuhan untuk menutup mata batinnya. Roy nggak kuat, Ma. Pa, Oma. Roy nggak mau. Roy nggak mau punya kelebihan seperti ini, Ma. Roy nggak mau lihat aneh-aneh lagi, Pa. Kenapa sih, Pa? Roy nggak mau. Cukup waktu Roy kecil aja, Ma. Roy mau hidup normal, Pa. Roy mau hidup normal, Pa. Roy nggak mau begini terus. Kamu yang sabar ya. Mama juga nggak paham. Tapi apa yang sudah Tuhan berikan ke kamu, cuma Tuhan yang bisa mengambilnya. Mama kamu benar. Apa yang sudah diberikan Tuhan, hanya Dia yang bisa mengambilnya kembali. Roy, langsung tanya sama Dewa Bumi yang selama ini menjaga kamu, Roy. Dewa Bumi. Oma benar. Aku harus ketemu Dewa Bumi. Roy! Udah malam, Roy.
Dewa Bumi! Datanglah! Roy mau minta tolong! Dewa Bumi! Roy. Ada apa? Kek, Nek, tolongin Roy, Kek. Roy nggak mau lagi melihat masa depan, melihat masa lalu. Apalagi melihat makhluk gaib, Kek. Roy nggak mau. Kakek dan nenek Dewa Bumi, Roy mohon tolongin Roy. Roy mau hidup normal seperti anak-anak lain, Kek. Nek. Roy, apa yang telah menjadi keputusan Tuhan, kamu tidak akan bisa merubahnya, kecuali Tuhan sendiri yang merubahnya. Dan jalanilah, jangan kamu lawan. Ini semua sudah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kamu sudah mendapatkan kelebihan untuk menolong orang lain. Makhluk-makhluk yang sudah menjadi arwah dan tersesat, kamu bantu pulang ke alam mereka. Roy nggak mau. Roy nggak mau lagi, Kek, Nek. Jangan menentang keputusan Tuhan. Kamu harus berbuat baik setiap harinya dengan kelebihan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Sejak itu Roy pasrah apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Terkadang Roy berusaha menolak dengan penglihatan gaibnya. Sampai akhirnya datang keponakan saya Winda, keponakan dari saudara jauh saya. Tante Lani, Tante buka pintunya, Tante. Winda, kamu kenapa? Tante, Kamu kenapa, Winda? Ayo masuk. Minum dulu, Win. makasih Tante. Kamu kenapa lagi sih, Win? Winda! Winda, Keluar, Winda! suami kamu tahu kamu di sini? Aku nggak tahu Tante. Tante tolong aku. Winda! Tante. Aku takut Tante kalau sampai Mas Hendra tahu dia akan marah dan mukulin aku. Aku mohon bantu aku Tante. Winda! Winda! Winda, buka pintunya! Sana. Winda! Winda, ada apa lagi? Pak, Winda mengalami KDRT lagi dari suaminya, Pak. Ya! Keluar, Winda! Winda! Itu kan Mas Hendra. Mas Hendra suaminya Kak Winda, keponakan jauhnya Mama. Winda! Ya Tuhan, makhluk apa yang menjaga Mas Hendra? Winda! Winda! Winda, buka pintunya! Winda, buka pintunya! Winda, buka pintunya! Aku mencium energi negatif. Winda, buka pintunya! Kamu tidak pernah diajari sopan santun. Mas Hendra, Mana Winda? Buat apa kamu cari Winda? Dia itu istri saya. Istri macam apa itu? Saya kasih tahu, tapi dia nggak pernah nurut dan sekarang pergi dari rumah. Kamu yang menyebabkan Winda kabur-kaburan. Kamu nikahi Winda bukan untuk dipukulin, ngerti kamu? Itu urusan saya. Saya mau sakit atau enggak? Yang penting itu keputusan keluarga saya. Dan saya akan mengambil keputusan yang benar. Menurut saya. Saya ini omnya. Kalau sama Winda ada apa-apa, kamu yang saya seret. Udah sekarang mana Winda? Saya mau ketemu. Winda tidak ada di sini. Saya nggak percaya. Terserah kamu percaya apa tidak. Sekarang pergi kamu. Oke, saya akan ke dalam. Pergi kamu! Wait! Winda! Winda, keluar kamu! Winda! Ini rumah saya. Saya tidak izinkan kamu masuk. Suruh dia keluar.
Keluarin Winda! Saya sudah bilang, Winda tidak ada di sini. Kamu jangan sembunyikan Winda. Keluarin Winda sekarang. Jangan sembunyikan Winda. Winda itu keponakan saya. Dan saya tidak akan tinggal diam kalau Winda itu kamu siksa. Dia pintar memutarbalikkan fakta. Ya, sekarang saya mau dia pulang. Saya harus bawa dia pulang. Ini rumah saya. Keluar kamu. Keluar kamu. Winda! Saya tidak izinkan kamu di rumah saya. Pergi kamu. Jangan pernah balik lagi. Hendra pun pulang dengan perasaan kesal. Sementara waktu Winda menginap di rumah saya. Saya merasa kasihan sekali sama Winda dan prihatin selama menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pagi itu Winda belanja di tukang sayur langganan saya. Sayurnya segar-segar ya. Iya, ini berapa, Mang? Ini Bu. Ini 5 ribuan. Bayar? Ya, 2 ya, mau ya. Ini bayarnya, Pak. Mas, jangan kasar sama perempuan, Mas. Dia mau. Tapi dia kasihan, Pak. Mas. Sini. Mas, kamu mau lepasin aku udah. Sini. Ikut aku. Ya Tuhan, gelas kopinya kok bisa pecah sendiri? Ada apa, Mah? Ini loh Pak, masa cangkir bisa pecah sendiri? Mungkin airnya terlalu panas. Nggak tahu juga ya Pak, tapi biasanya nggak pecah kok. Itu pertanda buruk. Winda yang baru semalam menginap di rumah saya, pagi itu menghilang. Suaminya membawa Winda pergi. Saya dan suami sangat bingung entah harus bagaimana. Bulani! Bulani! Bu! Bulani! Mamang, ada apa Mang? Mbak yang tinggal di rumah ibu itu namanya siapa ya? Winda. Winda kenapa, Mang? Winda dibawa paksa, Pak, sama laki-laki. Dibawa paksa gimana? Laki-laki itu tinggi, ganteng, tapi dia kasar, Pak. Dia menarik tangannya, lalu bawa ke dalam mobil. Dia sudah meronta-ronta menangis minta tolong, tapi nggak dipedulikan, Pak. Hendra Pak. Siapa lagi kalau bukan Hendra? Terlaluan banget sih laki-laki itu. Ya, Bang. Makasih infonya ya. Sama-sama, permisi. Mau kemana? Mas, Masuk! Mas ampun, Mas. Mas, ampun, Mas. Mas, ya Allah, Mas. Mas, aku gak mau kamu lakuin seperti ini, Mas. Kamu tahu kenapa aku kayak gitu? Lebih baik kamu bunuh aku aja, Mas. Diam! Kamu bisa diam. Kamu bisa diam. Kamu tahu aku kenapa kayak gini? Hah? Kamu tahu kenapa aku kayak gini? Kamu selingkuh! Roy, tunggu Roy. Kamu bisa bantu Kak Winda nggak? Ma, Kak Winda kan udah aman di sini, Ma. Aduh, enggak Roy. Dia baru aja dibawa lari suaminya. Tolong Kak Winda, Roy. Kamu bisa lihat nggak? Kira-kira kenapa Kak Winda itu selalu aja dapat KDRT dari suaminya? Atau ada apa atau ada siapa di belakang suaminya itu? Ma, please. Roy udah ngindarin begituan, Ma. Roy, tolong Kak Winda, Roy. Roy, Papa mohon. Kamu bantu Kakak Winda. Kasihan Kak Winda. Sebenarnya, waktu Roy pertama kali ketemu sama Mas Hendra, Roy udah ngelihat ada yang aneh dari diri Mas Hendra. Aneh gimana? Roy, Mas Hendra punya pegangan. Ada yang menjaganya. Maksud kamu ada yang menjaga?
Ma. Kepala Winda ada pusing, Ma. Roy, Kamu kenapa, Roy? Badannya Mas Hendra ada makhluk sebangsa iblis. Jahat banget. Energi negatifnya kuat banget, Ma. Ma. Roy pusing, Ma. ya udah, maafin papa. Kamu nggak usah terawang lagi. Roy! Roy, Rambut. Kok keluar rambut sih? Bau apa ini? Kenapa iblis itu ada di sini? Roy. Kamu nggak apa-apa, Roy? Gak apa-apa. Roy muntah apa? Ma, ada rambut yang keluar dari mulut Roy. Kenapa bisa ada rambut? Hei, kamu jangan nangis dulu dong. Sayang, jangan nangis ya. Stop dong nangisnya. Ya. Kamu siapin aku sarapan ya. Ya Allah, apa yang dialami suami aku? Wataknya berubah-ubah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku segera pulang. Waalaikumsalam. Siapa itu? Ibu meninggal, Mas. Ya terus? Barusan saudara di kampung bilang, aku harus pulang, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Aku harus pulang ke Bogor, Mas. Semua keluarga menunggu aku untuk pemakaman ibu, Mas. Ya aku nggak izinkan. Ya Allah, Mas. Yang meninggal itu ibu aku, Mas. Orang yang udah ngelahirin aku, Mas. Ya kamu ngapain ngurusin orang tua yang udah meninggal? Ibu kamu udah meninggal. Tinggal dikubur selesai. Emangnya kalau kamu nggak datang, ibu kamu nggak bisa dikuburin? Ibu kamu pasti dikuburin, walaupun kamu nggak datang. Nggak mungkin, Mas. Kenapa nggak mungkin? Mereka pasti akan nunggu aku, Mas. Tadi kan saya udah bilang, kalau kamu nggak datang pun, ibu kamu akan tetap dikubur. Ngerti nggak? Aku mohon, Mas. Izinkan aku untuk ketemu sama ibu terakhir kali, Mas. Aku bilang enggak yang enggak. Paham kamu? Semenjak aku nikah sama kamu, aku gak pernah ngeliat ibu, Mas. Aku gak pernah jengukin ibu. Sekarang aku mohon, Mas. Izinkan aku untuk melihat jenazah ibuku, Mas. Aku mohon sama kamu, Mas. Ya Allah. Udah, ya. Aku telepon sekarang keluarga kamu. Nih. Mas. Halo, Kak. Ya, Winda nggak bisa datang ya. Ya langsung dikubur aja, Kak. Ya, makasih, Kak. Tuh. Aku udah telepon kakak kamu. Nggak apa-apa kan? Tinggal dikubur selesai. Aku ini suami kamu. Kalau aku bilang enggak, iya, paham?
Kenapa Engkau jodohkan aku dengan laki-laki sejahat itu, ya Allah? Aku mohon, pisahkan aku dengan dia, ya Allah. Jauhkan aku dengan dia, ya Allah, aku mohon. Kok aneh ya? Dari kecil aku udah seperti ini. Mendadak demam tinggi kalau mengalami benturan sama energi negatif yang sangat tinggi. Ya udah, kalau gitu kamu sekarang makan ya. Gak usah, ntar aja. Jangan dong, nanti kamu tambah sakit loh. Iya dong, makan aku ambilin aja. Enggak, ya. udah gak apa-apa. Santai aja. Kamu kapan sembuhnya kalau kurang makan? Roy, kamu minum ini dulu ya. Ini jamu ramuan Tiongkok pengusir sihir. Buatan oma kamu loh. Ramuan Tiongkok mengusir sihir, Tante? Iya, Syar. Kamu nih yang kasih ke Roy. Iblis dari mana? Iblis dari suaminya Kak Winda. Semoga saja Winda segera mendapat pertolongan dari Tuhan. Amin ya, Ma. Sini kamu. Sini. Nih. Kamu tanda tangan ini nih. Apa ini, Mas? Izinkan aku nikah lagi. Kamu mau menikah lagi, Mas? Iya. Aku akan tanda tangan ini. Tapi kamu harus ceraikan aku dulu. Kamu tahu itu nggak akan terjadi. Nggak akan pernah terjadi. Aku gak minta apa-apa, Mas. Aku cuma minta kamu ceraikan aku, Mas. Udah, sekarang kamu tanda tangan aja. Enggak. Aku gak akan pernah tanda tangan ini. Aku gak akan pernah ngerestuin kamu nikah lagi sebelum kamu ceraikan aku, Mas. Kamu tahu kan, kamu akan semakin tersiksa kalau kamu nggak ngizinkan aku untuk menikah lagi. Oke, kalau begitu aku kasih kesempatan kamu. Kamu hamil dalam 3 bulan ini. Kamu tahu, kesalahan paling besar kamu sejak kita menikah, kamu udah ngebohong sama aku. Nggak bohong apa, Mas. Aku nggak pernah bohong sama kamu. Kamu nggak pernah bohong sama aku. Kamu nggak pernah cerita sama aku, ya, soal rahim kamu yang kamu sudah angkat gara-gara kamu kanker rahim. Sini, kamu lihat aku. Lihat aku, kamu kenapa ngerahasiainnya? Kenapa ngerahasiainnya? Aku gak ada maksud apa-apa, Mas. Aku gak perlu jawaban itu. Itu semua kebohongan kamu dan aku paling benci perempuan kebohong. Mas. Aku takut, Mas. Aku takut setelah menikah kamu akan ninggalin aku. Aku berharap kamu tuh nyaingin aku, Mas. Aku pengen kamu hargain aku sebagai istri kamu. Tapi selama ini kamu kasar sama aku. Kamu terus nyakitin aku, Mas. Kamu udah ngebohong sama aku. Kamu udah berkali-kali ngebohong sama aku. Kamu ngebohongin aku, kamu selingkuh sama mantan pacar kamu. Kamu udah ngebohongin aku kalau rahim kamu diangkat. Tanda tangan ini sekarang. Tanda tangan sekarang. Winda semakin tersiksa batinnya ketika suaminya memaksa untuk menandatangani surat bahwa dia diizinkan untuk menikah lagi. Hendra sudah mengetahui bahwa Winda tidak lagi memiliki rahim.
Winda rahimnya diangkat karena kanker. Sementara Roy diteror oleh hantu wanita pincang. Ada yang ngikutin aku. Sepertinya si pincang kelihatannya. Tolong jangan ikutin saya lagi. Saya udah gak ada urusan sama kamu. Tolong kamu pergi jauh-jauh dari hidup aku. Kamu sudah mengusik aku dan teman-temanku. Aku dan teman-temanku akan selalu ngajahilin kamu. Apa? Hendra mau menikahi Halimah, adik sepupu kamu? Gila. Oke. Nanti Tante akan beritahu Roy. Selamat malam. Roy, kamu dari mana aja sih? Baru enakan dikit udah keluyuran lagi. Abis nganterin Sherly, Ma. Barusan Mama bicara sama Winda. Dia kasih tahu Mama, katanya dia dipaksa suaminya Hendra untuk menandatangani surat yang isinya menyatakan bahwa dia menyetujui kalau Hendra menikah lagi dengan wanita lain. Halimah, adik sepupu Winda, teman kamu yang juga tinggal di kampung ini. Orang itu yang akan dinikahi Hendra. Ya Tuhan. Ini nggak bener, Roy. Nggak bener dan nggak waras. Sebenarnya apa ya maksud suami Kak Winda menikah lagi? Dan yang dinikahi adalah remaja berusia 17 tahunan. Adik sepupunya Kak Winda lagi. Jangan bilang Mama suruh Roy tolongin lagi. Roy, kamu tidak bisa menghindarinya. Semakin kamu beranjak dewasa, apa yang Tuhan berikan ke kamu itu akan semakin cemerlang dan akan semakin besar ujiannya. Kamu sudah ditakdirkan Tuhan untuk menolong orang lain, Roy. Tapi Mama sudah tahu kan, Roy sudah banyak mengalami petualangan gaib waktu Roy kecil, Ma. Tapi kasihan Halimah, Roy. Kasihan Winda. Kamu kan sudah tahu masalah mereka, Roy. Lalu kalau kamu gak nolong mereka, nasib mereka gimana? Bener kata Mama. Aku gak boleh egois dan memikirkan diri sendiri. Aku harus menolong Kak Winda. Aku juga merasa semakin aku menghindar, semakin gencar makhluk-makhluk astral itu mengganggu aku. Aku harus menghentikan makhluk-makhluk itu. Baik, Ma. Iblis di dalam diri Mas Hendra akan meminta tumbal. Roy akan tolongin Kak Winda. Betul, kamu akan tolong Winda? Iya, Ma.
Saya akan memenuhi janji saya. Gadis masih perawan, umur 17 tahun. Ada apa ya? Ray! Kenapa, Pak? Ada apa lagi ini, Ma? Nggak tahu, Pak. Ray! Mami tolong, Mi. Ray! Ada yang nggak beres sama anak ini. Ini serangan gaib. Serangan gaib? Tapi Ray nggak apa-apa kan? Oma ambil air doa dulu. Ray! 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 Hey, cepat nih! Ray! Ray! Ada rasa syukur Roy kembali menolong orang lain. Namun, hal itu membuat kami panik. Saat melihat dengan mata batinnya, tiba-tiba Roy kejang-kejang. Wajahnya memerah dan matanya mendelik, sangat menakutkan. Saya panik, papanya dan Oma Ina juga panik. Apa yang dialamin Roy tidak biasanya. Wajah Roy seperti zombie. Kok saya minta air doanya ya, mau nolong si Roy. Awas, hati-hati. Tadi kamu mengalami apa, Roy? Waktu Roy coba menerawang suaminya Kak Winda, ada makhluk sebangsa iblis menyerang Roy. Roy, setan atau jin itu sudah menakutkan. Ini kamu bilang sebangsa iblis. Iya, Pak. Iblis itu jahat banget, Pak. Roy, apa yang kamu rasakan sekarang? Badan Roy sakit dan pegel semua, Pak. Roy, tapi nggak panas kan badan kamu? Tadi kamu lihat apa, Roy? Dia mendalami ilmu hitam dan pesugihan, Pak. Dia? Dia itu siapa? Mas Hendra, Pak. Suaminya Kak Winda. Hendra? Mendalami ilmu hitam dan pesugihan, itu artinya akan ada tumbal. Syarat supaya ilmunya nggak luntur dan pesugihannya nggak hilang, dia harus menikahi gadis belia yang masih perawan, Pak. Tadi Winda telepon Mama. Dia bilang Hendra akan menikahi Halimah. Udah nggak waras itu orang. Dan lebih nggak warasnya lagi, Pak. Halimah itu masih sepupu Winda.
Terus Halimahnya mau? Saya terima nikah dan kawinnya Halimah binti Mahmud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kamu lihat, Roy? Pernikahan itu akan terjadi. Dan kita telat untuk mencegahnya, Mah. Pah. Pernikahan Hendra sama Halimah, Roy. Iya, Mah. Winda! 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 Winda, mulai hari ini kamu harus menghormatin dia ya. Halimah sekarang jadi istri saya. Ya Allah, sepupuku yang belia ini harus menjadi maduku. Dosa apa yang sudah aku lakukan sehingga aku harus menerima takdir seperti ini? Kak, maafin aku. Aku sebenarnya nggak mau ngelakuin ini. Semua ini karena... Kamu jangan bilang kamu ini terpaksa. Jangan bilang kamu ini terpaksa. Kamu diam. Mas, cukup aku aja yang kamu sakit. Kamu diam. Sekarang kamu jawab. Kamu ngelakuin ini karena terpaksa atau tidak? Iya Mas, ya aku ikhlas. Jangan bohong kamu. Mas, udah. Aku mohon sama kamu jangan sakitin dia, Mas. Aku mohon, kasihan Halimah. Mas, aku mohon. Mas. Udah, sekarang kamu siapin makanan sekarang. Udah mulai hari ini ya. Kamu memang istri aku, tapi sekarang ini kamu berperan sebagai pembantu, ya. Halimah jadi rakuku. Buruan siapin makanan. Kita harus ke rumah Halimah. Ngapain? Kasihan dia. Aku harus tolongin dia. Emangnya dia kenapa, Roy? Kamu belum dengar kalau si Halimah itu akan dinikahi sama suaminya Kak Winda. Roy, kamu serius? Iya. Aku rasa Halimah akan dijadiin tumbal. Tumbal? Iya, jadi tumbal. Yuk. Payah lu men, lu lihat tuh si Roy, dia bisa boncengin cewek, sementara lu nggak bisa ngedapetin Shirley sebagai cewek lo, ya nggak Im? Gua nggak yakin Roy bisa dapetin Shirley yang kece badai kayak gitu. Pasti Roy pakai ilmu hitam. Bener banget tuh, Roy kan bisa lihat jin atau setan. Bisa aja jinnya disuruh buat otak Shirley kelingan, terus terima Roy jadi pacarnya, ya kan? Itu maksud gua. Nah, gue ada ide nih buat lo. Gimana kalau lo tuh serempet dia aja? Serempet? Enggak. Gua nggak mau Shirley kecelakaan. Otomatis dong kalau gua serempet Roy, Shirley juga jatuh, men. Ya elah Ken. Serempet doang, sehari juga sembuh. Boleh juga ide lo. Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Roy, itu mobilnya Kandi kan? Udah, nggak usah dipikirin. Kita harus tolongin Halimah dulu. Pasti ada yang nggak beres di dalam. Ayo, Sir.
Pintunya dikunci. Yuk. Hei, Astagfirullahaladzim. bisa ngepel nggak sih? Ini masih basah semua nih. Mas, aku bukan binatang yang bisa kamu tendang seperti itu, Mas. Kamu ngelawan? Hah? Kamu ngelawan? Ya Allah. Apa bisa cuma nangis kamu? Huh? Halimah! Halimah! Iya, Mas. Jangan turun, Halimah! Astagfirullahaladzim. Halimah! Halimah! Ya Allah! Halimah! 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 Roy! Halimah! Ya Allah! Halimah bangun, Halimah! Halimah! Halimah bangun! Ya Allah, Halimah! Aku terlambat. Maafkan aku, Halimah. Kamu udah membunuh adik sepupuku, Mas. Kamu udah menyebabkan Halimah meninggal. Kamu nuduh aku. Kamu nuduh aku yang menyebabkan Halimah jatuh terus meninggal dunia. Halimah meninggal gara-gara kamu, Mas. Kamu udah bener jahat, Mas. Kamu udah menyiksa ciptaan Tuhan. Demi Allah, Mas. Allah akan mengadab kamu, Mas. Sekarang kamu nyumpahin aku. Kamu nyumpahin aku. Sekali lagi kamu bilang aku yang nyebabin Halimah mati. Kutamparin kamu. Kupukulin kamu. Mas Hendra, jangan kasar sama cewek. Diam kamu. Diam kamu. Gak usah ikut campur. Aku udah tahu semua kebohongan kamu, Mas. Seperti kamu tahu kebohongan aku. Aku tahu, Mas. Kamu itu bukan udah cerai. Istri kamu sebelumnya udah meninggal. Dan itu semua gara-gara kamu, Mas. Dari mana kamu tahu? Hah? Aku menemukan diary tua milik istri kamu. Dia menceritakan semua yang udah kamu lakukan terhadap dia, Mas. Kamu siksa dia. Sampai kamu dorong dia sampai dia meninggal, Mas. Winda. Kak Winda! Kak Winda! Winda. Kak Winda! Winda. Winda. Meninggalnya Halimah membuat Winda shock dan sedih, sangat terpukul. Roy dan Shirley juga ikut sedih dan terpukul karena tidak bisa menolong Halimah. Saya bertanya dalam diri saya, kenapa Tuhan menciptakan orang sejahat Hendra? Manusia yang tak pernah merasa melakukan kezaliman kepada istrinya. Hendra tidak ada di pemakaman Halimah. Saya geram, gemes dan marah sekali. Roy, Kak Winda kasihan ya. Iya. Aku harus kasih tahu Kak Winda. Iblis tanduk satu itu harus disingkirkan jauh-jauh. Jangan sampai Kak Winda jadi korban berikutnya. Roy, aku aja ngomong juga kok diem aja sih. Share, aku lagi mikirin Halimah. Semoga Tuhan menerimanya dan menempatkannya di surga. Winda, Tuhan sudah memanggil Halimah. Apapun caranya dia menghadap Tuhan, Tuhan lebih mencintai dia.
Kita doakan saja ya. Kamu jangan salahkan siapa-siapa. Kalau bukan karena Mas Hendra, Halimah nggak mungkin meninggal, Tante. Kamu nggak boleh bicara begitu, Winda. Maut, jodoh, rejeki, itu sudah menjadi rahasia Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kak Winda, boleh aku ngomong sama kakak? Kamu bisa bantu kakak, Roy. Ma, Pa, Roy mau ngomong dulu sama Kak Winda, tapi agak jauhan dari sini. Yuk Kak. Di sana Kak. Aku mau kasih tahu kakak. Sebenarnya apa yang dilakukan Mas Hendra itu karena ada yang mengendalikannya, Kak. Maksud kamu, Roy? Kamu bisa melihatnya, Roy? Mas Hendra mendalami ilmu hitam, Kak. Ilmu hitam? Sekarang Halimah udah meninggal dan aku belum ikhlas, Roy. Semua yang udah terjadi, kita harus terima dengan ikhlas, Kak. Kamu benar, Roy. Yang kamu katakan itu ada benarnya. Mantan istrinya Mas Hendra meninggal. Dan itu juga karena Mas Hendra. Kamu kenapa, Roy? Aku mencium bau kecelakaan, Kak. Bau anyir darah dan daging terpotong. Lama banget sih nguburin gitu doang. Jangan-jangan kabur lagi. Oh, coba aja kalau kabur habis kamu. Mana lagi? Ya Tuhan, apakah ini azab? Kakiku udah buntung, kulitku melupas dan bau. Mas, kamu makan dulu ya, Mas ya. Kamu masih sama aku. Kamu gak dendam sama aku ini udah bau. Kakiku diputung, aku udah gak bisa dipercaya lagi, aku udah gak bisa. Mas dengar. Mas. Aku ini istri kamu, Mas.
Sampai kapanpun aku gak akan pernah ninggalin kamu. Sudah tugas aku sebagai seorang istri untuk mengabdi kepada kamu, Mas. Tapi Allah sudah menghukumku seperti ini. Aku bukan suami yang baik. Kenapa kamu gak bunuh aku aja? Kamu bunuh aku aja. Mas dengar, Mas. Kematian itu hanya milik Allah. Allah sudah memberikan kamu kesempatan, Mas. Kesempatan untuk hidup. Allah memberikan kamu kesempatan untuk bertobat. Allah sudah menghukum aku. Allah sudah menghukum aku. Mas, Allah gak pernah menghukum hambanya, Mas. Hambanya lah yang menghukum dirinya sendiri. Kamu harus bertobat, Mas. Penderitaan yang dialamin Hendra diakhiri oleh Tuhan. Dia meninggal dunia. Tubuhnya membusuk waktu dimandikan. Semua orang mencium bau busuk. Winda sedih dan hanya bisa memohon berdoa kepada Tuhan. Sampai akhirnya jenazah Hendra dibawa ke pemakaman yang terakhir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yuk kita turunkan. Ayo. Baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, hati-hati. Angkat. La ilaha illallah. Buka tali pocongnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bau banget. Tenang, tenang. Ini pasti ajab akibat dari dia nggak pernah sholat dan durhaka sama istrinya. Istrinya dipukulin terus. Dia punya ilmu hitam dan pesugihan. Iya, tenang. Mari kita lanjutkan. Ada apa ini? Ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah beliau ya Allah. Selamatkan beliau ya Allah, ridhoilah beliau ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa suami hamba ya Allah. Ini peringatan buat kita semua. Apapun bisa terjadi jika Tuhan berkehendak. Kita nggak punya apa-apa untuk disombongkan dan merasa paling hebat. Kita sama-sama doakan almarhum. Kak, lakukan yang terbaik buat kakak ya. Iya, Roy. Baik, semua tenang ya. Kita lanjutkan lagi. Yuk, bagi yang lain tolong bacakan Al-Fatihah ya. Yuk. Ya Allah. Ya Allah. Allah Akbar. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni. Ampuni beliau ya Allah. Allah maafillah. Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Jangan siksa aku. Roy, kamu dengar suara itu, Roy? Iya kak, itu siksa kubur. Baik, kita lanjutkan. Kita berdoa sama-sama yuk agar almarhum diridhoi Allah.
Ya Allah, ampuni almarhum ini ya Allah. Ya Allah, maafkan dia ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Ya Allah, ringankan siksa kuburnya ya Allah. Dan jangan jadikan fitnah untuk kami, untuk keluarga yang tinggalkan ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan yuk. Selama kita hidup, haruslah banyak berbuat karma baik, agar kita mendapatkan karma yang baik. Amin.